Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 3 saham murah atau under value menurut kriteria Sadar Saham, di mana ketika saham tersebut akan diberikan beberapa kategori persyaratan sederhana untuk memenuhi kriteria saham murah atau under value yang akan kami bahas kali ini. Di mana kategorinya adalah 1. Market cap-nya di atas 3 triliun. 2. PBV, price book value-nya di bawah rata-rata PBV selama 3 tahun terakhir. 3. DER, debt equity ratio atau rasio hutang dengan modalnya di bawah 100%. 4. Membagikan dividen yield di atas 5%. Saham pertama yang termasuk kategori murah atau under value dari Sadar Saham adalah PT Pertamina Geothermal Energy (TBK) yang berkode saham PGEO. Perseroan merupakan afiliasi Pertamina dan pemegang kuasa pengusahaan panas bumi terbesar di Indonesia dalam hal kapasitas terpasang keseluruhan yang dioperasikan sendiri oleh perseroan dan oleh para kontraktor KOB berdasarkan data dari Wood Mackenzie Asia Pacific Pti Limited Wood Mackenzie. Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dalam fokus usaha perseroan, yaitu pengembangan dan pengelolaan proyek-proyek PLTP di berbagai lokasi di Indonesia yang masing-masing memiliki jumlah kapasitas terpasang yang bervariasi. Pertanggal 30 Juni 2022, perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak atas 13 kuasa pengusahaan panas bumi dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 1.877 MW, di mana sebesar 672 MW dioperasikan sendiri dan sebesar 1.205 MW dioperasikan oleh para kontraktor KOB. Dilihat dari pergerakan harga saham PGEO secara year to date dari awal Januari 2024 sampai video ini dibuat, PGEO saat ini berada pada harga 945. Bisa dijelaskan pada grafik di Stockbit, harga saham PGEO telah mengalami penurunan sebesar minus 25,30% dari harga 1.265 di awal Januari 2024, tepatnya tanggal 2 Januari 2024, menjadi 945 pada saat video ini dibuat pada tanggal 30 Desember 2024. Penurunan persentase yang cukup lumayan dalam. Kita bisa juga lihat pada grafik, PGEO mencapai harga terendahnya sepanjang tahun di harga 900 pada tanggal 18 Desember 2024 dan menyentuh harga tertinggi pada harga 1.335 pada tanggal 6 Mei 2024. Dari data Stockbit, per 30 September 2024, market cap saham PGEO sebesar 39 triliun 226 miliar dan saham yang beredar adalah sebanyak 41,51 miliar lembar saham. Berdasarkan dari data Stockbit, laporan laba rugi quarter on quarter dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 3 2024, dilihat pada data grafiknya, pendapatan atau revenue PGEO mengalami penurunan sebesar 23,5% dari 1,7 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 1,3 triliun di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk laba bersih atau net income-nya mengalami penurunan sebesar 35,5% dari 0,7 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 450,9 miliar di kuartal 3 2024. Penurunan yang cukup lumayan dalam. Beralih ke net margin 1 tahun terakhir, dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024. Bisa dihitung jika rata-rata net marginnya adalah sebesar 40%. Persentase net margin yang sangat bagus, karena bagi Sadar Saham, perusahaan yang memiliki persentase net margin di atas 10% sudah termasuk perusahaan yang sehat. Beralih ke rata-rata PBV, price book value, rasio yang membandingkan book value per share PGEO dengan harga saham PGEO saat video ini dibuat. Dalam 3 tahun terakhir dengan harga PGEO pada saat video ini dibuat pada harga 945, dapat kita lihat PBV PGEO saat ini berada pada PBV 1,31, berada 1 deviasi di bawah rata-rata PBV PGEO dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 1,6. Sedangkan untuk rasio DER, debt equity ratio PGEO atau perbandingan total hutang berbanding dengan modalnya, pada data Stockbit dapat kita lihat jika total equity PGEO adalah sebesar 30,047 triliun, sedangkan total hutangnya sebesar 11,282 triliun. Jadi, untuk perhitungan DER-nya adalah 11,282 triliun dibagi 30,047 triliun dikalikan dengan 100% dengan hasil 38%.
atau pada data Stockbit ditulis 0,38 saja. Untuk histori dividen PGEO, dari data investing.com, dividen payout ratio yang terakhir diberikan adalah sebesar 78,26% dari laba bersih perusahaan tahun buku 2023 yang sebesar Rp47,7736 per lembar saham, dengan dividen yield-nya mencapai 5,03%. Saham kedua yang termasuk kategori murah atau undervalue dari sadar saham adalah PT Pura Delta Lestari Tbk yang berkode saham DIMAS. PT Pura Delta Lestari Tbk merupakan salah satu pengembang properti yang menspesialisasikan diri dalam kepemilikan real estate dan pengembangan sektor industri, komersial, dan perumahan. Kegiatan utama perseroan adalah pembebasan lahan, pengembangan dan penjualan real estate untuk keperluan industri, serta pengembangan dan penjualan properti komersial dan perumahan pendukung sektor industri dan penyediaan sarana dan prasarana tambahan dan jasa pengelolaan real estate. Salah satu proyek perseroan adalah Kota Delta Mas, kota industri kombinasi yang mandiri. Dilihat dari pergerakan harga saham DIMAS secara year to date dari awal Januari 2024 sampai video ini dibuat, DIMAS sampai saat ini berada pada harga 149. Dapat dijelaskan pada grafik di Stockbit, harga saham DIMAS telah mengalami penurunan sebesar minus 7,45% dari harga 161 di awal Januari 2024, tepatnya tanggal 2 Januari 2024, menjadi 149 pada saat video ini dibuat pada tanggal 30 Desember 2024. Penurunan persentase yang tidak begitu banyak. Kita bisa juga lihat pada grafik, DIMAS mencapai harga terendahnya sepanjang tahun di harga 146 pada tanggal 19 Juni 2024 dan menyentuh harga tertinggi pada harga 173 pada tanggal 26 Maret 2024. Dari data Stockbit per 30 September 2024, market cap saham DIMAS sebesar 7 triliun 182 miliar dan saham yang beredar adalah sebanyak 48,20 miliar lembar saham. Berdasarkan dari data Stockbit laporan laba rugi quarter on quarter dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 3 2024, dilihat pada data grafiknya, pendapatan atau revenue DIMAS mengalami kenaikan sebesar 3.157%. Wow, kenaikan yang super tinggi dari 14,9 miliar di kuartal 3 2023 menjadi 485,3 miliar di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk laba bersih atau net income-nya mengalami kenaikan yang sangat tinggi juga, yaitu sebesar 3.801% dari 8,2 miliar di kuartal 3 2023 menjadi 319,9 miliar di kuartal 3 2024. Beralih ke net margin 1 tahun terakhir dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024, bisa dihitung jika rata-rata net margin-nya adalah sebesar 63,68%. Persentase net margin yang sangat tinggi. Karena bagi sadar saham, perusahaan yang memiliki persentase net margin di atas 10% sudah termasuk perusahaan yang sehat. Beralih ke rata-rata PBV, Price Book Value DIMAS, rasio yang membandingkan book value per share DIMAS dengan harga saham DIMAS saat video ini dibuat. Dalam 3 tahun terakhir, dengan harga DIMAS pada saat video ini dibuat pada harga 149, dapat kita lihat PBV DIMAS saat ini berada pada PBV 1,03, berada 2 deviasi di bawah rata-rata PBV DIMAS dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 1,35. Sedangkan untuk rasio DER, Debt Equity Ratio DIMAS atau perbandingan total hutang berbanding dengan modalnya, pada data Stockbit dapat kita lihat jika total equity DIMAS adalah sebesar 7 triliun, sedangkan total hutangnya sebesar 0. Jadi untuk perhitungan DER-nya adalah 0 dibagi 7 triliun dikalikan dengan 100% dengan hasil 0%, atau pada data Stockbit ditulis 0 saja. Untuk histori dividen DIMAS, dari data Stockbit, dividen payout ratio yang terakhir diberikan adalah sebesar 70,81% dari laba bersih per saham tahun buku 2023 yang sebesar Rp22 per lembar saham, dengan dividen yield-nya mencapai 14,77%. Saham terakhir yang termasuk kategori murah atau undervalue dari sadar saham adalah PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang berkode saham Tugu. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri asuransi umum. Kegiatan usaha perusahaan terbagi pada 3 segmen. Segmen asuransi umum bergerak dalam bisnis asuransi umum, terutamanya sektor minyak, gas, dan energi. Segmen sewa dan bisnis terkait bergerak dalam bisnis penyewaan ruang, kantor, dan kendaraan. Segmen bisnis lainnya bergerak dalam bisnis investasi.
TPI memberikan layanan asuransi kepada mitra kerja PT Pertamina LC, anak perusahaannya serta pemegang kontrak kerjasama minyak dan gas KKKS. Dilihat dari pergerakan harga saham Tugu secara year to date dari awal Januari 2024 sampai video ini dibuat, Tugu saat ini berada pada harga 1030. Bisa dilihat pada grafik di Stockbit, pergerakan harganya tampak sideways saja, dan harga sahamnya hanya mengalami penurunan sebesar minus 2,37% dari harga 1055 di awal Januari 2024, tepatnya tanggal 2 Januari 2024, menjadi 1030 pada saat video ini dibuat pada tanggal 30 Desember 2024. Penurunan persentase yang sangat kecil bila dibandingkan dengan dua saham yang kita bahas sebelumnya. Kita bisa juga lihat pada grafik, Tugu mencapai harga terendahnya sepanjang tahun di harga 1005 pada tanggal 19 Juni 2024 dan menyentuh harga tertinggi pada harga 1285 pada tanggal 23 September 2024. Dari data Stockbit per 30 September 2024, market cap saham Tugu sebesar 3.662 miliar dan saham yang beredar adalah sebanyak 3,56 miliar lembar saham saja. Berdasarkan dari data Stockbit laporan laba rugi quarter on quarter dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 3 2024, bisa kita lihat pada data grafik Tugu, pendapatan atau revenue Tugu tidak kemana-mana atau stagnan saja dari 1 triliun di kuartal 3 2023 ke 1 triliun juga di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk laba bersih atau net income-nya mengalami kenaikan sebesar 24% dari 90,8 miliar di kuartal 3 2023 menjadi 112,9 miliar di kuartal 3 2024. Kenaikan laba bersih yang cukup lumayan tinggi. Beralih ke net margin 1 tahun terakhir dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024, bisa dihitung jika rata-rata net marginnya adalah sebesar 16,8%. Persentase net margin cukup bagus karena bagi sadar saham, perusahaan yang memiliki persentase di atas 10% sudah termasuk perusahaan yang sehat. Beralih ke rata-rata PBV, Price Book Value, rasio yang membandingkan book value per share, harga buku per lembar saham Tugu dengan harga saham Tugu saat video ini dibuat. Dalam 3 tahun terakhir dengan harga Tugu pada saat video ini dibuat pada harga 1030, dapat kita lihat PBV Tugu saat ini berada pada PBV 0,38. Sedikit berada di bawah rata-rata PBV Tugu dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 0,41. Sedangkan untuk rasio DER, Debt Equity Ratio Tugu atau perbandingan total hutang berbanding dengan modalnya, pada data Stockbit dapat kita lihat langsung jika DER dari Tugu adalah sebesar 0,01 saja atau sama dengan 1% saja. Rasio DER yang sangatlah kecil. Ini bisa juga dibilang jika Tugu tidak memiliki hutang sama sekali. Untuk histori dividen Tugu, dari data investing.com, dividen payout ratio yang terakhir diberikan adalah sebesar 68,62% dari laba bersih per saham tahun buku 2023 yang sebesar Rp123,2563 per lembar saham, dengan dividen yield-nya mencapai 11,97%. Demikian pembahasan untuk 3 saham murah atau undervalue berdasarkan kriteria dari sadar saham kali ini. Semoga apa yang kami berikan bisa menjadi referensi tambahan bagi para sahabat investor untuk mengambil keputusan berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan, di sini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham, karena untuk membeli ataupun menjual sebuah saham adalah tanggung jawab Anda sendiri.